Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Tauhid. Mari kita sama-sama belajar tentang ilmu Tauhid yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Iswardi SAG. Silakan disimak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurhim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq wa bil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah Tauhid yang dirahmati Allah, bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat, barokah dan maghfirah tidak beberapa hari lagi ke depan akan pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Walaupun bulan Ramadan itu meninggalkan kita untuk selama-lamanya, maka bagi orang-orang yang telah mampu mengenal dan menemui kembali akan sejati dirinya yang telah hilang selama ini disebabkan dirampok dan dirampas serta ditawan, dirantai dan belenggu oleh nafsu dunia dan akal fikirnya, maka mereka lah yang mampu setiap bulannya, mereka lah yang mampu setiap tahun bahkan sepanjang hayatnya untuk bisa meramadankan akan dirinya dalam kehidupan di alam syahadah ini. Inilah yang diungkapkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Bagi orang-orang yang telah mampu menemui kembali akan sejatinya setelah hilang, dirampok dan dirampas serta dibelenggu oleh dunia nafsu dan akal fikirnya, kayaumin waladatu umum. Maka mereka lah, kata Allah, setelah usai dan berakhirnya bulan Ramadan, maka diri mereka itu seperti hari di mana ia terlahir daripada rahim ibunya. Bayi yang terlahir dari rahim ibunya, Bapak Ibu, adalah dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci dan bersih. Maka orang-orang yang telah mampu menyelesaikan Ramadan ini dengan baik, penuh dengan hakikat dan makna yang terdalam, maka dialah orang-orang yang kembali dalam keadaan fitrah. Maka malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba memahami makna bagaimana berpulang dan kembali kepada Allah itu dalam keadaan fitrah, dan apa makna fitrah itu sebenarnya. Jadi malam ini kita mencoba untuk menelusuri kembali tentang asal-usul diri kita sehingga kita kembali kepada Allah itu dalam keadaan fitrah. Jadi ini Bapak Ibu, Ustadz sengaja buatkan gambarnya, skemanya, supaya kita tahu asal-usul diri kita dan bagaimana pula kita akan memulangkan diri kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah. Karena inilah sebenarnya Bapak Ibu yang kita mesti pahami sebelum habisnya usia umur kita meninggalkan namanya tubuh jasmani ini. Makanya Nabi menjelaskan kepada kita, kullu syai'in yarji'u ila asolihi. Tiap-tiap sesuatu itu kembalikan kepada asalnya. Kalau kita sudah paham menelusuri tentang rahasia diri, bahwa diri ini ya akan pulang dan kembali kepada asalnya, inilah yang dikatakan namanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang kita akan silau, kita senter, kita tilik ke dalam diri kita ini ya.
Nah, bagaimana cara menyilau dan menyental dan menilik ke dalam diri kita ini? Ya, bahwa diri kita ini, Bapak Ibu, itu dijadikan Allah dari saripati tanah. Ini diungkapkan Allah dalam surat Al-Mu'minun, ya, ayat 12, 13, 14, 15 dan 16. Allah katakan, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqnan nutfatan alaqa fa khalaqnal alaqatan mudghah fa khalaqnal mudghatan izama fa kasawmal izama lahma summa ansa'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kata Allah, inna khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu berasal dari saripati. Maksud saripati itu yang kita makan, yang kita minum, yang kita konsumsi setiap harinya. Nah, itu semuanya itu tumbuh daripada saripati bumi itu. Makanya dikatakan min sulalatin min tin, saripati yang berasal dari tanah. Itulah asal muasal akan kejadian diri kita nanti, yang disebut nanti namanya dengan nutfah. Makanya Allah mengatakan inna khalaqnal insana min nutfatin amsad. Sesungguhnya kami menciptakan diri manusia itu dari setetes air yang terpancar. Nah, setetes air yang terpancar itu, kata Allah, yakhruju min bainis sulbi wat taraib, keluar daripada ayah dan ibu. Ya, ketika terjadi namanya junub atau janabat, maka tertumpahlah itu ke dalam rahim ibu. Nah, ini yang disebut namanya saripati tanah tadi, yang menjadi namanya nutfah, setetes air. Jadi dari saripati sampai kepada lahir ini, Bapak Ibu, ini prosesnya dari saripati ke lahir ini yang disebut namanya proses pembentukan tubuh jasmani. Ya, proses pembentukan tubuh jasmani ini yang dijelaskan Allah tadi. Yang pertama itu berasal daripada saripati tadi. Nah, saripati itu yang menjadi namanya nutfah. Nah, nutfah. Nutfah itu disebut namanya setetes air yang terpancar. Setetes air yang terpancar yang disebut nutfah itu, nah, dalam pemahaman ilmu tauhid, ya, ini yang dikatakan namanya ma'ul hayat. Nah, setetes air nutfah yang terpancar itu disebut namanya dengan ma'ul hayat. Ma'ul hayat. Ma'ul hayat itu yang disebut namanya air yang hidup. Jadi setetes air yang hidup yang terpancar ke dalam rahim ibu, ya, melalui ayah pada saat junub atau janabah, ini yang dikatakan namanya dengan Nur Muhammad. Nih, sebut namanya Nur Muhammad. Kemudian dari nutfah bertajali dia, ya, berubah wujudnya. Nah, nampak wujudnya itu, ini yang disebut namanya dengan alaqah. Alaqah. Alaqah itu yang menjadi segumpal darah. Segumpal darah. Jadi dari nutfah bertajali menjadi alaqah, atau dari air tadi bertajali dia menjadi darah. Nah, ketika dari air menjadi darah, maka disebutlah namanya dengan Ahmad. Nah, disebut namanya
dengan Ahmad. Kemudian dari alaqah bertajali lagi, ya berganti bentuk dan rupanya, berubah wujudnya, disebut namanya apa? Mudghah. Mudghah inilah yang dikatakan dengan segumpal daging. Ketika dia telah menjadi mudghah, segumpal daging yang telah bisa berbentuk, maka disebutlah namanya dengan Muhammad. Disebut namanya dengan Muhammad. Kemudian dari daging bertajali lagi. Bertajali lagi menjadi apa? Menjadi tulang. Ketika dia bertajali menjadi tulang, maka disebut namanya dengan apa namanya? Izoma. Kemudian dari tulang, pembentukan tulang itu bertajali lagi, berubah bentuknya. Jadi apa dia? Kemudian tulang ini dibungkus lagi dengan dibungkus lagi dengan daging. Dibungkus dengan daging. Ketika ia telah dibungkus tulang itu dengan daging kembali, maka disebut namanya dengan lahma. Ini prosesnya, proses pembentukan tubuh jasmani ini. Maka ketika telah berumur dia 4 bulan, pembentukan ini 4 bulan, lebih kurang berapa hari itu? 120 hari. Maka baru ada proses peniupan ruhnya. Ini proses peniupan ruh. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Kata Allah, lihat sini. Coba gambarlah Bapak Ibu biar memudahkan. Setelah 120 hari 4 bulan baru ada peniupan ruh nih. Peniupan ruh itu kemana? Kepada tubuh jasmani ini. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Apabila telah kusempurnakan kejadian dirimu, batang tubuhmu, patung dirimu, wa nafakhtu fihi min ruhi, maka aku tiupkan ruh ke dalamnya. Dihembuskanlah ruh itu ke dalamnya. Maka pada saat ruh ini telah dihembuskan ke dalamnya, pada saat ruh itu sudah meliputi sekalian batang tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh, maka bernamalah ruh itu dengan apa namanya? Nyawa. Disebut namanya nyawa, Bapak Ibu. Itu yang katakan nyatanya wujud Allah. Kenapa dikatakan nyatanya wujud Allah? Karena yang ruh tadi yang masuk ke dalam batang tubuh itu disebut namanya rahasia Allah. Itu yang rahasia Allah itu. Rahasia Allah itu disebut namanya dengan Rasul Allah. Ini Bapak Ibu, ini Rasul Allah. Rasul Allah apa artinya? Utusan Allah. Mana yang utusan Allah di dalam batang tubuh ini? Ruh itu dia. Makanya Allah katakan wa'lamu, ini ayatnya. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah olehmu anna fikum, bahwa di dalam dirimu
di dalam tubuh jasmanimu itu ada Rasul Allah. Rasul Allah itu yang ruh. Ya. Itu yang dimaksud namanya dengan sirullah, rahasia Allah. Jadi rahasia Allah, Rasul Allah itu yang disebut namanya dengan ruh. Nah, ini yang masuk. Karena sir Allah, rahasia Allah, utusan Allah masuk ke dalam batang tubuh. Pada saat dia meliputi sekalian tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh, maka Rasul Allah itu, ruh itu disebut namanya dengan nyawa. Meliputi sekalian tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu, nyawa, jiwa, napas, ikhtiar, mutmainnah, lawama, amarah, nafsu, kolbu, aribillah, iman billah, itu tiada lain nama lain daripada ruh, karena dia sudah mengambil bagian di dalam batang tubuh kita ini. Nah, itu udah bersifat dia Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau sudah mengambil bahagian dia di batang tubuh, berganti namanya sesuai dia dengan keadaan. Hakikat segala-galanya itu adalah ruh ini. Ruh itu yang disebut Rasul Allah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di dalam batang tubuhmu itu ada Rasul Allah. Ya, itu yang dirinya Bapak Ibu. Kalau boleh dikatakan antara ruh dengan tubuh ini, kalau boleh diistilahkan Bapak Ibu, kita istilahkan, maka batang tubuh ini termasuk ori atau yang KW-nya. KW dia nih. Lalu yang ori yang mana, Bu? Yang ruh ini yang disebut yang orinya, yang aslinya. Ya. Ini yang KW, itu yang ori itu yang ruh. Ditiupkan 120 hari atau 4 bulan lebih kurang. Makanya ketika ruh itu sudah ditiupkan ke dalam batang tubuh, sehari baru dia berada menjadi seorang musafir di dalam batang tubuh itu. Ya, ini yang disebut namanya dengan apa namanya? Satu hari dia di dalam rahim ibu itu menjadi seorang musafir, disebut namanya hayatullah. Hayatullah. Maka dia telah berzikir. Apa zikirnya Pak Jul? Apa zikirnya Bu? Allah, Allah. Ya. Zikirnya Allah, Allah. Makanya ketika ada kita istri, anak, menantu, hamil dia, ketika dicek di USG namanya ini Allah, Allah, Allah. Kemudian 7 hari ruh itu menjadi seorang musafir di dalam batang tubuh ini, maka apa sebutannya? Suhud namanya. Suhud. Maka zikirnya itu hak. Hak. 7 hari. Kemudian 40 hari ruh itu di dalam batang tubuh itu, maka disebut namanya apa? Apa? Coba ngomong dong. Turun ke bawah setelah kalipah. Kholaqa. Kholaqa. Maka zikirnya itu subhanallah. Kemudian 3 bulan ruh itu menjadi musafir dia di dalam batang tubuh itu, 3 bulan nih.
maka disebutlah namanya dengan itu dia baru tepat, mukhalaqa. Maka zikirnya itu alhamdulillah. Kemudian 7 bulan ruh itu menjadi musafir di dalam batang tubuh itu, maka disebut namanya dengan lahma. Zikirnya Allahu Akbar. Kemudian 9 bulan dia menjadi musafir di dalam batang tubuh itu, maka disebut namanya dengan fayakun. Barulah sempurna zikirnya itu dengan menyebut la ilaha illallah. Jadi yang berzikir la ilaha illallah, Allahu Akbar, alhamdulillah, subhanallah, ya, Allah itu siapa tuh? Yang tubuh atau ruh? Ruh. Nah, kalaulah yang berzikir itu adalah ruh itu siapa itu sebenarnya? Disebut Rasulul, utusan Allah. Nah, kalaulah ruh itu dikatakan Rasulullah, yang Rasul itu siapa? Yang Rasul itu adalah Allah. Kalau Allah, siapa yang berzikir tuh? Allah yang berzikir. Dialah yang memuji akan dirinya sendiri. Makanya dikatakan la yazkurullah illallah. Tidak ada yang ingat kepada Allah melainkan hanya diri Allah. Maka dialah yang menyatakan dirinya Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya diriku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang wujud, yang nyata, melainkan yang wujud dan nyata itu adalah aku, kata Allah. Dialah yang menyatakan kesempurnaan akan kesucian dirinya. Dialah yang menyatakan kesempurnaan akan pujian dirinya. Dia yang menyatakan kesempurnaan akan kebesaran dirinya. Dan dia pula yang menyatakan bahwa tidak ada yang wujud dan yang nyata, melainkan yang wujud dan nyata itu adalah diriku sendiri, kata Allah. Itulah rahasianya. Makanya kalau kita telusuri ke dalam, diri yang seakmal diri itulah yang disebut Allah. Maka orang yang telah mampu mencari dan menemui kembali akan rahasia dirinya, akan sejati dirinya, akan seakmal dirinya, mereka itulah sesungguhnya orang-orang yang minal aidin wal faizin itu. Minal aidin apa artinya? Orang-orang yang telah kembali kepada sejati dirinya, kepada fitrahnya. Jadi orang yang telah kembali kepada fitrahnya, sejati dirinya, bahwa dirinya itu adalah seakmal diri, itulah orang yang dikatakan fitrah itu. Dikatakan fitrah karena dia sudah mengenal akan sejati dirinya, bahwa sejati dirinya itu tiada lain adalah Allah. Itu yang fitrah itu. Fitrah apa artinya tadi, Abdul? Arti fitrah apa artinya? Kembali kepada suci, bersih. Kapan seseorang itu dikatakan aidin, disebut fitrah, disebut suci? Kapan? Ketika dia telah mengenal akan sejati dirinya, bahwa sejati dirinya itu tidak lain adalah Allah.
Itu yang fitrah tuh. Itu yang minal aidin tuh. Tapi kalau dia tidak mengenali akan sejati dirinya, dia tidak mengenali akan seamal dirinya, usai pun Ramadan, berakhir pun Ramadan, maka dia belum dikatakan fitrah yang hakikinya. Tapi bagi orang yang telah mengenali akan sejati dirinya, walaupun bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat, maghfirah dan isku minan nar telah usai dan berakhir, namun dia mampu meramadankan dirinya setiap bulannya. Bahkan dia mampu meramadankan dirinya sepanjang hayatnya. Jadi orang yang bisa meramadankan dirinya setiap bulan sepanjang hayat adalah orang yang telah mengenali akan sejati dirinya. Itulah yang dikatakan fitrah itu. Bahwa dirinya itu asalnya itu tiada, lalu menjadi ada, kemudian kembali lagi kepada tiada. Asal kita ini adalah tiada. Nih lihat tiada. Kemudian dari tiada menjadi ada. Menjadi ada dia. Kalau sudah menjadi ada, tentu dia sudah merasa melihat tuh. Merasa dia mendengar. Merasa dia berkata, merasa dia mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Namun setelah dia merasa dirinya yang ada, melihat, mendengar, berkata dan hidup, tahu dia bahwa sebenarnya dirinya tiada. Tiada melihat, tiada mendengar dan berkata. Lalu dipulangkannya kembali akan rahasia dirinya itu kepada tiada. Ketika dia telah memulangkan kembali akan keakuan dirinya bahwa dirinya itu tiada, pada saat itulah dirinya dikatakan namanya suci atau fitrah itu. Ini yang dikatakan minal aidin. Orang yang telah kembali kepada asalnya. Siapa asalnya? Allah. Makanya dikatakan dalam ayat itu, apa ayatnya tadi? Bahwa sesungguhnya asalnya adalah Allah, kembali tetap jadi Allah. Apa ayatnya Pak Rifai? Inna dia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya asalnya adalah Allah dan kembali tetap jadi Allah. Asalnya adalah tiada, kembali tetap tiada. Asalnya adalah fitrah, kembali tetap fitrah. Asalnya suci, kembali tetap suci. Maka orang yang telah tahu mengenali akan hakikat jati dirinya adalah Allah dan kembalinya tetap jadi Allah, itu yang minal aidin, itu yang fitrah. Orang yang minal aidin, yang fitrah itu disebut namanya wal faizin. Faizin apa artinya? Faizin, orang yang beruntung. Orang yang fitrah, orang yang suci, itulah yang katakan orang yang beruntung, orang yang menang. Kenapa? Karena dia sudah bermusahadah dengan Tuhannya, sudah bermukasyafah dengan Robnya, sudah berlikok dengan Tuhannya, sudah fanah dengan zatnya, sudah bako dia dengan diri Tuhannya. Itu faizin tuh. Maka untuk mendapatkan faizin mesti dulu minal aidin. Orang yang minal aidin, yang kembali kepada asalnya, hakikat jati dirinya, itulah orang yang faizin, orang yang beruntung, yang menang tuh. Itu yang Ustaz selalu gambarkan dalam bentuk bahasa kias. Di ma datangnya, situ pulang kembalinya. Di ma hilang, situ dicari. Maka tiliklah diri kita ini, bahwa di dalam diri ada diri, di dalam diri ada rahasia diri, di dalam rahasia diri itulah aku bersembunyi. Itulah maksudnya aku berlindung di dalam terang. Siapa yang telah mengenali akan hakikat rahasia jati dirinya, tiada lain adalah aku.
maka sembunyikanlah, rahasiakanlah diriku itu di dalam dirimu sendiri. Jangan disebut, jangan diungkapkan, jangan diceritakan. Kalau disebut, diungkapkan dan diceritakan, dia halalkan darah kita. Dihalalkan darah kita itu apa maksudnya itu? Dibunuh Bapak Ibu, dipancung leher Bapak Ibu itu. Ya. Ini yang terjadi pada Syekh Siti Jenar. Ini yang terjadi kepada Abu Mansur Al-Halaj. Ini yang terjadi kepada Syekh Junaid, ya, Yazid Al-Bustami. Anallah anal haq, Allah fi jubati. Akulah Allah, aku yang hak, Allah itu ada di dalam jubahku. Ketika dia telah mengenali akan hakikat sejati dirinya, dizahirkannya kalimat itu, diucapkannya, dilafazkannya. Maka ketika dia menzahirkan, mengucapkan dan melafazkan kalimat itu, maka kedengaran bagi orang yang belum sampai pahamnya. Dikiranya Syekh Siti Jenar, Abu Mansur Al-Halaj, ya, Syekh Abu Yazid Al-Bustami, Syekh Junaid mengatakan dirinya mengaku Tuhan. Itu yang salah tuh. Ini yang dimaksudkan oleh ulama kasab. Ma yakhruju baina syafatain ilal isyarati wal iktibar. Apa yang keluar dari dua bibir ini hanya menunjukkan isyarat saja. Ambillah iktibarnya. Ambillah makna yang tersirat di balik kata-kata yang diucapkannya itu. Jangan kita hanya mampu mendengar dan memandang bunyinya, lafaznya, kalimatnya, tapi kita tak mampu mengambil makna yang tersirat di balik bunyi lafaz dan kata-kata itu. Kalau kita tidak mampu mengambil makna yang tersirat di balik kata-kata itu, disinilah kita kadangkala menghalalkan darah orang itu, memancung leher orang itu, dibilang dia kafir. Ini yang Allah katakan, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhiratihum ghafilun. Mereka hanya mampu memahami, mengenal akan kezahiran hal yang nyata-nyata saja dari kehidupan dunianya. Namun masalah akhirat, masalah yang batiniah, masalah yang ruhaniah, mereka itu amat sangat lalai, kata Allah. Lalai itu maksudnya, yang lalai itu apa tuh? Yang lalai itu hatinya. Hati yang lalai itu yang disebut hati yang buta. Hati yang buta itu disebut hati yang zulumat. Hati yang zulumat, hati yang tidak mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Ini yang dikatakan jahil murakkab namanya. Kalau dia sudah dikatakan jahil murakkab, tidak mengenal dia siapa dirinya, dan tidak tahu pula dia siapa si amal diri yang nyata pada dirinya, maka kata Allah, ulaika fi dolalim ba'id. Mereka itu telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Tak bisa lagi diraih lagi, tak bisa ditarik kembali, sudah jauh tersesatnya, kata Allah. Maka orang yang sudah jauh tersesatnya, mereka lah yang katakan namanya ahli neraka itu. Maka kenalilah rahasia ruh itu, kenalilah sirullah itu, kenalilah Rasul Allah itu yang ada pada diri Bapak Ibu masing-masing. Ini 120 hari 4 bulan. Jadi setelah 120 hari 4 bulan, dia telah hidup. Dia telah hidup. Ya, tanda hidupnya dia telah berzikir Allah, 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 Allah. Ya, apakah dia nanti terlahir dari rahim seorang muslimah, ya, atau kafir, dia tetap berzikir kepada Allah, 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 Allah. Kenapa? Karena dia masih ma'rifat, dia masih berada di alam ma'rifat.
Namun setelah sampai masa dan usianya dia menjadi seorang musafir di dalam rahim ibunya. Berapa lama Bapak Ibu dia menjadi musafir dalam rahim ibunya? Iya, 9 bulan 10 hari. Barulah Allah mengatakan, wallahu, coba sambung Pak Jul. Sampai ngapal ayatnya ya pendek, nggak dihafal-hafal ya. Padahal nanti tetangga kita, teman sahabat kita, kadang dia minta didoakan istrinya mau melahirkan. Nah, jadi sebagai wasilahnya kita kasih air putih. Bacalah doa itu, doakan dia. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Nah, ini di ayatnya. Jadi kalau enggak hafal, dia hafal Bapak Ibu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Apa artinya tuh? Wallahu akhrajakum, Allah lah yang mengeluarkan kamu min butuni ummahatikum, dari rahim ibumu, la ta'lamuna syai'a, dan kamu tidak mengetahui sesuatu apapun. Maka setelah sampai 9 bulan 10 hari, maka di situ pula lah kita ya tidak lagi menjadi seorang musafir di rahim ibu kita, namun kita menjadi musafir di mana? Di dunia. Terlahirlah kita Bapak Ibu. Nah, maka ketika kita terlahir, disitulah kita itu menangis. Nah, namun tangisannya itu adalah tangisan yang makrifat, tangisan yang mengenal dia tentang dirinya. Ya, apa tangisannya bunyinya Khalifah? Huwa. Dengarnya apa? Wa. Hakikatnya huwa. Itu tangisannya tuh huwa. Ya, huwa itu artinya aku Allah. Oh dia. Ya, jadi bukan sembarang tangisan. Kalau kita mendengar secara telinga zahir nampak oa. Namun didengar dengan telinga batin, dengar baik-baik, aku Allah. Huwa. Kenapa? Karena yang berzikir itu tiada lain siapa? Yang berzikir itu tiada lain adalah aku, kata Allah. La yazkurullah illallah. Tidak ada yang berzikir awal akhir zahir batin, di dalam dan di luar, aku, kata Allah. Ini dia huwa. Itu yang disebut namanya zikirhu. Zikirhu itu zikir apa? Syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Makrifat. Zikirhu itu zikir makrifat. Ya. Kenapa zikirhu dikatakan zikir makrifat? Tidak ada lafaz, tidak huruf dan tidak ada suara. Yang ada cuma dia situ. Cukup dipahami, cukup dirasakan, cukup disadari, cukup dimengerti bahwa yang wujud itu hanya aku saja lagi, gitu Tuhan. Karena yang wujud itu aku, maka aku itu yang dikatakan hu itu. Yang aku itu yang hu. Karena dia cuma yang berdiri dengan sendirinya. Itu yang huwa, hu. Tapi tidak disebut. Tidak dilafazkan zikirhu itu. Cukup dipahami, disadari bahwa akulah segala yang wujud. Yang awal tiada berpermulaan itu aku.
Yang akhir tiada berkesudahan itu aku. Yang zahir tiada berbentuk dan berupa aku. Yang batin tiada tersembunyi itu aku. Aku awal, aku akhir, aku zahir, aku batin. Nah, itu yang dipahami, disadari dan dimengerti saja. Maka tak perlu disebut-sebut Bapak Ibu. Itu zikir. Makna yang sebenarnya, makna ma'rifatnya. Namun pada saat kita terlahir ke alam dunia, menangis dia karena kita tidak tahu apa-apa. Lalu siapa yang mengajari diri Bapak Ibu? Yang mengajari itu Allah. Apa yang pertama kali diajari Allah kepada Pak Rifai waktu terlahir? Pasti tidak tahu itu dong. Menangis. Apa kata Allah waktu mengajari kepada Pak Rifai menangis? Kata Allah apa, Pak? Dah ingat kata Allah dulu. Dan dialah yang mengajarimu, ya, pandai ketawa, senyum, dan pandai menangis. Ada hakani ketawaannya, dohik, ya. Nah, setelah Allah ajari kita di pandai menangis dan ketawa, baru diajari Allah Pak Jul yang kedua. Allamahul bayan. Allamahul bayan. Apa tuh alamul bayan, Pak Jul? Pandai dia panggil papa, papi, one, ajo, mama, mami. Setelah Allah ngajari alamul bayan, lalu baru Allah ajari lagi yang ketiga, alamal. Itu dia, alamal insana ma lam ya'lam. Apa artinya itu? Alamal insan, dianya yang mengajarkan insan malam ya'lam, apa-apa yang tidak diketahui. Maka ketika Allah mengajari diri kita, Allah membimbing dan menuntun kita, maka pada saat Allah mengajari, membimbing dan menuntun kita, disitulah sebenarnya kita mendapatkan ilmu apa namanya itu? Ilmu laduni, ilmu kasab, ilmu hikmah, ilmu ma'rifat, ilmu sir. Lalu bagaimana supaya berlanggengan, kontinu, istimror sampai matinya Allah mengajari kita. Yang diminta Allah syaratnya satu saja. Kan Allah yang ngajarin nih. Kalau aku mau bimbing kamu sampai habis usiamu, sampai matimu, syarat yang aku minta kepada dirimu satu saja. Kalau mau aku bimbing selalu. Apa syaratnya? Apa syaratnya? Syaratnya apa? Kalau Allah ingin mengajari kita selalu dengan ilmu hikmah, takwa. Apa kata Allah? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Apa artinya itu? Bertakwalah kamu kepada Allah. Benar-benarlah kamu menjadi orang yang patuh. Itu maksudnya. Benar-benar kamu menjadi orang yang penurut. Ya, orang yang patuh, orang yang penurut, mau dia memulangkan kembali titipan Allah itu. Asal mulanya. Kan asal mulanya itu kan dari Allah tuh. Sama basar, kalam, ilmu, kodrat, iradat, hayat. Itu titipan Allah. Ya. Aku pulangkan kembali. Yang melihat engkau ya Allah, yang mendengar engkau ya Allah, yang berkata engkau ya Allah, yang hidup hanya engkau ya Allah. Aku ini tiada ya Allah, aku ini buta tuli ya Allah, aku ini bisu ya Allah, aku ini bodoh dan mati ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Itu Allah maksud wattaqullah, benar-benarlah kamu patuh penurut kepada aku. Sadarilah bahwa dirimu itu tak ada hak milikmu. Semua yang ada pada dirimu itu titipan dari aku, tidak ada punya kamu. Titipan. Kalau titipan itu satu saat akan kembali. Kadang wak lucu Bapak Ibu, ya kan?
ketika lalamu titipan itu simpan wak pakai ala merasa hak puluh awak punya. Merasa hak awak punya tu ha. Lupa itu titipan tu ha. Titipan tu apa nama itu? Amanah. Satu saat kembali pegang itu. Makanya Allah beri titipan itu kepada kita karena dalam pandangan Allah kita yang mampu memegangnya. Ya, sebelum diberikan titipan itu kepada kita, kepada siapa Allah berikan titipan itu yang ditolaknya kembali? Siapa khalifah? Gunung dan bumi, apalagi? Langit, apa ayatnya? Inna aradna samawati wal ar wal jibal fa baina ayahmilnaha wa asfa'na minha wa hamalhal insan. Innahu kana zoluman jahula. Sesungguhnya kami telah menitipkan amanah itu kepada langit dan bumi serta gunung-gunung. Lalu langit gunung enggan, tak mampu dia memegangnya. Tak mampu memegang itu, takut khawatir kalau amanah yang dititipkan itu dia berkhianat, tak dipegangnya arek-arek, tapi arek-arek lunggat yang takutnya. Ya, arek-arek lunggat, karena dia khawatir nanti dikatakan Allah sebagai pengkhianat, dia mampu memahami itu, dikembalikannya kepada Allah. Ketika dikembalikan kepada Allah, maka barulah Allah alihkan amanah itu kepada manusia. Ketika diberikan kepada manusia, maka manusia pun memegang dan mengambilnya amanah itu. Tapi sayang, kata Allah, setelah dia memegang amanah yang aku titipkan kepada dirinya, lalu dia tidak amanah. Dia tidak menjalankannya. Dia tidak mengerti cara memegang rahasia itu. Maka ketika dia tidak mampu memegang amanah dan tidak tahu cara memegang amanah rahasia Tuhan, maka dikatakan Allah, innahu kana zoluma jahula. Sesungguhnya manusia itu telah berbuat zolim terhadap dirinya sendiri. Itulah orang yang bodoh, kata Tuhan. Tuh. Maka syaratnya untuk diajari Allah kita ilmu laduni, ilmu kasab, ilmu syir, ilmu hikmah. Hendaklah kita menjadi orang yang bertakwa. Baru Allah ajari. Takwa itu ada berapa hurufnya, Bu? Apa pertama? Apa lagi? Qaf. Apa lagi? Wow. Apa lagi? Iya. Orang yang bertakwa, orang yang patuh, orang yang penurut, yang benar-benar akan Allah berikan ilmu hikmah ke dalam dirinya, maka tersirat ya di dalam dirinya itu sifat huruf ta, qaf, waw dan ya. Ta itu apa maknanya, Khalifah? Tawakal. Jadi orang yang takwa itu, orang yang patuh dan penurut itu tersirat di dalam rahasia dirinya itu sifat tawakal. Tawakal nih Bapak Ibu. Tawakal itu orang yang mau berserah diri kepada Allah zahir dan batin. Bolehnya oleh bisa digolongkan, picaklah bisa dilayangkan. Ketika diri telah diserahkan kepada Allah zahir dan batin, maka disitulah dia yakin dan percaya apapun keputusan yang diambil Allah, itulah keputusan yang paling jitu, keputusan yang terbaik yang menyenangkan suasana batin dan hati kita itu. Itu yang Allah maksud. Kalau kita sudah yakin dengan aku, kata Allah, dah percaya kita Allah, kemampuannya, janjinya, jaminannya, serahkanlah kepada aku bulat-bulat, biarkan aku yang mengurusnya sampai selesai. Makanya Allah katakan, fa iza azamta fatawakkal 'alallah wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Fa iza azamta, apabila hatimu telah bulat itikadnya, usahanya, ikhtiarnya, ya, maka serahkanlah kembali kepada aku, kata Allah. Setelah diserahkan kembali kepada Allah, usaha dan ikhtiar kita,
Fahuwa hasbuh, biarkan aku yang jamin, biarkan aku yang mengatur dan mengurusnya, biarkan aku yang mengambil keputusan akhirnya, kata Allah. Jangan kamu pikirkan lagi, kata Allah. Ya, yang aku minta kepada dirimu itu dah, berbuatlah, berusahalah, tapi janganlah kamu bersandar kepada usahamu. Jangan kamu bersandar kepada perbuatan dirimu, tapi sandarkanlah usaha dan perbuatan dirimu itu kepada aku, kata Allah. Bayangkan tuh, Allah pasang badan untuk kita tuh. Nah, jadi tawakal tuh begitu, Bapak Ibu. Jangan membunuh ikhtiar, nah, jangan membunuh usaha. Tetap berusaha, tetap bekerja. Kok lapar makan, kok awi minum, kok kantua, bola lo, kok panek, apa unjuk nyawa. Serahkan kepada aku, kata Allah. Mau kenyang kamu setelah makan, aku tetap lapar. Mau lepas dahagamu setelah minum atau tidak, kata Allah, itu urusan aku, kata Allah. Berarti yang Allah pandang kepada kita itu bentuk kepatuhan kita aja sebenarnya. Ya, itu patuh tuh. Sami'na wa ata'na. Jadi kepatuhan kita itu yang dipandang Allah sebagai orang yang bertakwa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, huruf apa lagi, Bu? Qaf. Qaf itu apa maknanya? Setelah dia tawakal, baru dia bersifat qanaah. Jadi tawakal dulu, baru qanaah. Jadi tawakal itu menzahirkan sifat qanaah, ya, hati ini cukup puas, ya, menerima apa adanya. Dima didudukkan, dima diletakkan itu yang kailok salah menurut Tuhan. Itu kan yang karancak salah menurut Allah tuh. Kalau awaklah berserah diri kepada Allah, mau surga mau neraka itu haknya Allah, bagi kita itu main karancak menurut Tuhan silah. Ya, maka didudukkan Allah lah. Yang penting ketika Allah mendudukkan awak tu, Allah ridho di situnya mendudukkan. Ridho itu yang perlu tuh. Pak ridho lah sampai. Makanya Allah bilang, wa ridwanullahu akbar zalika huwal fawzul azim. Keridhaan aku yang engkau cari, yang engkau harapkan, kata Allah, itu lebih baik daripada surga seisinya, pahala segala-galanya. Karena aku pemilik surga dan aku pemilik pahala, kata Allah. Kalau Allah sudah ridho, Bapak Ibu, karena Allah yang punya surga tuh, Allah yang punya akhirat tuh, Allah yang punya segala-galanya tuh, dan gianya awak atau tidak tuh? Ada gianya, maka awak menjadi kekasihnya tadi. Itulah. Tapi kalau awak tidak ada menjadi kekasih Allah, walaupun Allah banyak punya, tidak ada gianya dah. Makanya jadikanlah diri ini, ya, menjadi kekasihnya. Wakafkan diri ini kepada Allah. Berarti yang sifat qanaah tuh. Nah, setelah dia bersifat qanaah, menerima apa ada ketetapan dan ketentuan Allah, dia tidak pernah mengerutu dan mengomel, ya. Disitulah letaknya dia itu dikatakan orang yang ridho tuh. Makanya ada ketika seorang murid, Bapak Ibu, berzikir, dia zikir habis sholat subuh, dia berzikir. Ketika selesai zikir, dia keluar mau pergi maraton, jogging namanya Borani. Jogging atau joget? Ditengoknya ke langit, Bapak Ibu. Ketika ditengoknya ke langit, tatulilah nama gurunya situ, min ahlin nar. Apa artinya itu? Min ahlin nar? Gurunya itu salah satu daripada ahli neraka. Lalu murid tadi itu sedih hatinya, Bapak Ibu, nangis dia kan. Udah 3 hari wajahnya muram, dalam keadaan menangis sedih. Ditanyalah oleh sahabatnya, wahai sahabatku, biasanya kamu ini termasuk orang yang ceria, orang yang selalu bergembira. Kenapa engkau pada hari ini dan sudah beberapa hari ini engkau dalam keadaan murung dan bersedih hati? Cobalah engkau sampaikan, engkau utarakanlah apa yang menjadi masalah dirimu. Baru dia bercerita, Bapak Ibu, kepada temannya, wahai sahabatku, setelah aku sholat subuh lalu aku berzikir,
Setelah aku berzikir, aku keluar dari pondok, aku lihat di atas langit, di awan, tertulislah nama guru kita, min ahlin nar. Guru kita ini salah seorang daripada ahli neraka. Padahal guru kita ini baik, pemurah. Tapi kenapa guru kita itu ada namanya tertulis di awan bahagian dari salah satu ahli neraka? Karena sahabatnya tadi Bapak Ibu tak bisa memberi jawabannya. Lalu dibimbingnya lah sahabatnya, mari kita temui guru kita. Minta arahan, minta nasihat, apa makna yang sebenarnya, apa yang kamu lihat itu. Dijumpainya lah gurunya. Setelah dijumpai gurunya, barulah gurunya menyampaikan, apa yang membuat engkau sedih? Ya, gini guru, aku habis zikir melihat ke awan ya guru, nampaklah nama guru tertulis di situ min ahli nar, guru termasuk dari seorang ahli neraka. Itu yang aku menangis guru. Padahal guru sudah bersusah payah membimbing dan mengajar kami kepada jalan kebaikan. Tapi kenapa nama guru termasuk bahagian daripada ahli neraka? Lalu gurunya senyum aja. Ketika gurunya senyum dan ridho di situ, diberikan semangat, ya, barulah gurunya menyampaikan, wahai anak muridku, engkau kembalilah lagi ke pondok. Apapun yang engkau lihat, aku ini ridho. Aku ini ridho. Kalau memang itu yang diridhoi Allah, aku bahagian daripada salah seorang penduduk ahli neraka, aku ridho. Ya, bukti ridhonya aku. Apa yang menjadi pilihan dan ketetapan Allah? Aku tetap mengesahkan Allah. Aku tetap mengesahkan zatnya, mengesahkan sifatnya, mengesahkan asma dan af'alnya. Aku tetap menjadi orang yang patuh. Disuruh Allah salat, ya salat. Disuruh Allah berpuasa, ya berpuasa. Disuruh Allah kita ini berzakat, ya berzakat. Disuruh Allah naik haji, ya naik haji. Disitulah letaknya aku ridho. Dimanapun Allah letakkan aku tidak pernah protes kepada Allah. Karena itulah ketetapan yang terbaik yang Allah berikan kepada kita ini. Pulanglah, ya, gembira lagi. Jangan kamu sedih. Pulang ya, balik ke pondok. Besok lagi Bapak Ibu, setelah sholat subuh, dia berzikir lagi. Berzikir, setelah zikir selesai, keluar dia dari pondoknya, dilihatnya ke atas, tertulis nama gurunya di situ kembali. Tapi ketika tertulis nama gurunya, min ahlil jannah, guru termasuk salah seorang daripada ahli surga. Maka ditanyakannya kembali kepada gurunya, wahai guru, nama guru ketika aku lihat di langit ya guru, yang terlihat di situ ya guru, nama guru min ahli jannah, guru termasuk salah seorang daripada ahli surga. Itulah yang dikatakan gurunya kepada anak muridnya, wahai anak muridku, itu yang aku sampaikan kepada dirimu semalam. Apapun yang menjadi ketetapan dan keputusan Allah, aku tidak pernah tanya-tanya. Sebab Allah begitu menyampaikan kepada kita, yang mesti kita pahami. Apa kata Allah yang tidak boleh kita protes? Apa kata Allah yang tidak boleh kita hakimi Allah? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Aku ini, kata Allah, Tuhan. Aku ini raja di raja. Aku ini pemilik sorga, pemilik daripada neraka, pemilik dunia dan akhirat. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Apa yang aku perbuat, apa yang aku tetapkan, apa yang aku putuskan, tidak ada yang mampu menghakimi aku. Tidak ada yang bisa protes kepada aku. Tapi apa yang kamu perbuat, apa yang kamu lakukan, aku akan minta pertanggungjawabannya, kata Allah. Karena guru ini termasuk orang yang mendapatkan ilmu kasab, ilmu hikmah. Dia hanya bersifat patuh dan penurut saja. Yang penting apa yang menjadi ketetapan Allah, itu ketetapan yang terbaik. Ya. Disitulah dia tidak pernah protes kepada Allah. Aku ridho, di mana saja Allah tetapkan, aku tetap ridho. Namun aku tetap mentauhidkan Allah itu selalu. Apa yang diperintahkannya aku kerjakan, apa yang dilarangnya aku hentikan, kata Allah. Itulah rahasianya, kata Tuhan. Tuh hasilnya qanaah itu setelah kita bertawakal. Tawakal betul-betul, jangan sampai terlihat diri. Itu maksudnya.
Tawakal, serahkan diri zahir batin kepada Allah. Jangan lagi nampak kita yang mengambil keputusan. Kita hanya berusaha sebagai bentuk kepatuhan kita kepada Allah. Kita hanya berikhtiar sebagai bentuk anugerah dan rahmat Allah yang mesti kita syukuri. Setelah itu kembalikan lagi kepada Allah. Biarkan Allah yang mengambil keputusan di akhir kesudahan perbuatan dan ikhtiar kita itu. Qanaah. Makanya setelah kita berqanaah, maka baru terlihat pada huruf waw. Ya. Orang yang sudah berqanaah itu nampak sifat dirinya tuh tercermin pada huruf waw. Waw itu apa tuh, Ibu? Waro. Waro itu artinya berhati-hati. Oh ya, hati-hati dari perbuatan yang subhat. Jangankan dia melakukan hal yang haram, perbuatan yang haram, ya, yang subhat saja, yang status hukumnya belum tahu lagi halal atau haramnya, di situ dia tetap berhati-hati. Ya, yang subhat saja tak mau dia melakukannya, apalagi perbuatan yang haram. Makanya orang yang waro itu selalu dia menjaga ruhaninya. Jangan sampai ucapannya, pandangan matanya, perbuatan tubuhnya ini membuat kawan dan sahabatnya itu berdosa. Apa maksudnya itu? Bicara kita, perbuatan kita, pandangan kita, jangan sampai sahabat kita itu berdosa gara-gara perbuatan kita. Itu dijaganya itu. Jadi jangan buat yang aneh-aneh pada diri ini yang akan menimbulkan fitnah bagi diri kita. Kalau orang memfitnah kita, orang itu berdosa gara-gara kita sendiri yang membuatnya. Itu dijago tuh. Kemudian baru tercermin sifat kepatuhannya pada huruf ya. Ya apa? Yakin. Karena di dalam Al-Quran Allah katakan surah Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'ti yakal yakin. Nih ayatnya, wa'bud rabbaka hatta ya'ti yakal yakin. Sembahlah Rabbmu sehingga betul-betul terbit di dalam dirimu itu suatu keyakinan. Jadi orang yang takwa itu orang yang yakin. Kalaulah orang yang takwa itu adalah orang yang yakin. Yang dikatakan yakin itu kata Nabi apa, Ibu? Yang dikatakan yakin itu iman yang sempurna. Kalaulah yakin itu iman yang sempurna, lihat. Kalaulah yakin itu iman yang sempurna, lalu iman yang sempurna itu seperti apa, Khalifah? Yang dikatakan iman yang sempurna itu menurut Nabi antuk mina biru'yatillah. Ini dia. Al-iman antuk mina biru'yatillah. Yang dikatakan iman yang sempurna itu adalah betul-betul Bapak Ibu menyaksikan Allah dari segala yang wujud, dari segala yang zahir, dalam bentuk rupa yang lain, dalam bentuk wujud yang berbeda, dari segala sesuatu. Aku itu kata Allah. Makanya sahabat-sahabat Nabi, makom imannya itu sudah sampai kepada iman isbatul yakin. Itu yang dikatakan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ma ra'aitu sayyan illa wa ra'aitullahu qablahu. Tidaklah aku melihat suatu peristiwa dan kejadian, melainkan aku telah mampu memandang Allah sebelum peristiwa dan kejadian itu. Apa kata Umar? Ma ra'aitu sayyan illa wa ra'aitullahu ba'dahu. Tidaklah aku melihat suatu peristiwa dan kejadian yang terjadi, yang lampau sekarang maupun yang akan datang, melainkan aku mampu memandang Allah setelah peristiwa dan kejadian itu. Apa kata Utsman? Ma ra'aitu sayyan illa wa ra'aitullahu ma'ahu. Tidaklah aku melihat suatu peristiwa dan kejadian, melainkan aku mampu memandang Allah beserta peristiwa dan kejadian itu. Semua peristiwa dan kejadian itu terjadi bi qudratillah wal iradatillah.
Biiznillah la tataharrakun zarqlah illa bismillah. Sudah. Lalu apa kata Ali bin Abi Thalib? Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullahu fih. Tidaklah aku melihat peristiwa, satu kejadian yang terjadi pada diriku, di luar diriku, yang lampau sekarang maupun yang akan datang, melainkan aku mampu memandang Allah dari semua peristiwa dan kejadian itu. Awal, akhir, zahir, batin, luar, dalam, yang lampau sekarang dan akan datang, semuanya itu Allah di situnya. Itu dia yang sebut namanya orang yang telah sempurna imannya, itu menyaksikan Allah di atas segala-galanya. Maksudnya apa? Sebelum peristiwa terpandang Allah, setelah peristiwa terpandang Allah, beserta peristiwa terpandang Allah, meliputi peristiwa juga terpandang Allah. Maka tidak ada suatu kejadian yang terjadi kebetulan, ya. Tidak ada suatu peristiwa yang terjadi itu kebetulan. Semuanya itu telah disetting Allah dengan sempurna. Jadi jangan disebut kebetulan-kebetulan. Ini yang dijelaskan oleh Nabi. Berapa tahun kelipah? Berapa? 50.000 tahun sebelum sebelum langit dan bumi ini ada, sebelum nur pun ada. Itu sudah ditulis tuh. Yakin. Inilah sebenarnya yang mesti kita pahami. Maka ketika kita terlahir hidup di alam dunia, diberi Allah kita jatah hidup. Ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 35 tahun, ada yang 63 tahun, ada yang 80 tahun, ada pula yang 85 tahun. Pada saat kita diberi hidup di alam dunia ini, maka ketika hidup di dunia inilah kita wajib menelusuri jalan pulang dan kembali kepada Allah itu. Asal awak memang dari Allah, lah turun ke bumi wah melalui remi bawah. Antuk pulangnya lalu poplo jalannya lah sama, jalan itu tidak pernah diberahsiakan lah. Inilah di dunia ini kita mencari jalan pulang dan kembali kepada Allah itu. Untuk tahu kita jalan pulang dan kembali kepada Allah, kenalilah akan diri kita ini. Kenali sejati diri kita. Kenali siapa kita ini yang sebenarnya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal Tuhannya. Dan siapa yang telah kenal Tuhannya, pasti binasa dirinya kepada Allah. Jadi supaya kita bisa kenal Allah, dan supaya nampak jalan kembali ke rumah, matikanlah diri untuk selama-lamanya. Mati di dalam hidup, mati sebelum ajal, mati sebelum Israel. Apanya yang dimatikan sebelum ajal datang? Matikanlah rasa keakuan diri ini yang berbuat itu. Kalau diri kita sudah mati, siapa pengganti daripada diri bapak ibu itu lagi? Allah. Apa kata Allah itu? Innal abdi iza ahbabtuhu qataltuhu fa iza qataltuhu wa ana dia tahu. Innal abdi, sesungguhnya hambaku, kekasihku, belahan jiwaku, kata Allah. Iza ahbabtuhu, apabila dirinya telah aku sayangi, dirinya telah aku cintai, dia aku jadikan sebagai kekasihku dunia akhirat, qataltuhu, maka aku bunuh dirinya. Aku bunuh keakuan dirinya, ya. Aku hapuskan wujud dirinya. Tidak boleh bagi aku dia itu yang memandang, dia adalah mutiara aku. Tidak boleh bagi aku dia itu mendengar, tidak boleh bagi aku dia berkata. Maka aku bunuh dirinya. Aku buat dirinya itu buta, tuli, bisu, lemah, papa, bodoh dan mati. Fa iza qataltuhu wa ana, dia tahu apabila dirinya telah aku bunuh keakuannya, maka akulah pengganti daripada dirinya, kata Allah. Akulah yang wujud, akulah yang melihat, aku yang mendengar, aku yang hidup, kata Allah. Itu maksudnya. Makanya kalau kita sudah mengenal Allah, disitulah Allah itu sebagai wali itu. Disitulah Allah itu sebagai Al-Hadi. Di situ Allah itu sebagai penuntun.
bagi diri kita ini. Allah jaga, Allah pelihara diri kita ini. Ya, dunia dan akhirat. Nah, maka hiduplah kita itu selalu bersamanya Allah. Nah, bersama, ya, selamat kita. Nah, ketika kita telah hidup bersamanya Allah tadi, sampailah datangnya ajal kita. Nah, habis masanya Bapak Ibu. Ketika telah habis masanya, inilah nampak, lihat zahir dan batin. Nah, diri yang zahir, nih, apa namanya tadi diri yang zahir? Tubuh, dia kembali kepada asalnya secara syariatnya, kembali kepada asalnya. Ketika kembali kepada asalnya, maka nampaklah ditanam. Nah, kena asalnya dari mana tadi? Nih, saripati tanah. Apa yang dimakan, apa yang diminum, terbitnya semuanya dari saripati tanah semuanya. Kembali lagi ke sini. Buktinya kita kembali, dibuatkan batu misalnya, nama Iswardi, tanggal lahir, Pekanbaru, nomor HP tidak ditulis itu dah, 083 Balai 65 tidak ditulis dah. Ditanam, menjadi induk pupuk di situ. Tanam kangkung subur di situ. Tanam rumput subur di situ. Rumput dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh manusia. Manusia buat manusia baru balik, mati balik, tanam balik subur itu. Tumbuh kangkung sayur di situ, dimakan oleh kambing dimakan oleh manusia. Manusia buat manusia baru balik, mati balik, tanam balik. Siklusnya itu Bapak Ibu. Nah, yang ruhaninya, lihat yang ori tadi, yang ori yang mana? Yang ori ruh. Ini kembali lagi kepada asalnya. Kullu say'in yarji'u ila asalihi. Tiap-tiap sesuatu kembalikan kepada sumbernya. Kembalikan kepada sumbernya. Itu yang kembali. Yang kembali kepada asalnya, lalu dia tahu asalnya, maka disebutlah namanya almarhum. Tahu almarhum? Almarhum. Almarhum apa artinya tuh? Almarhum itu orang yang dirahmati. Kapan Allah beri namanya almarhum? Setelah kita mati di dalam hidup. Orang yang mati di dalam hidup itulah diberi Allah gelarnya almarhum. Tapi kalau orang mati setelah hidup belum mengenal diri, al-mal'un. Al-mal'un, orang yang dilaknati. Maka orang yang mendapat gelar almarhum ini beruntung dia Bapak Ibu. Ini yang kekasih Allah. Ini yang disayangi Allah. Orang yang tahu jalan pulang dan kembali kepada asalnya. Makanya mati secara syariat berbeda mati secara hakikat. Ustaz tanya lagi, Anis, mati secara syariat itu gimana, Anis? Mati secara syariat, berpisahnya ruh itu dengan jasad ini. Itu syariat tuh. Setelah berpisah tubuh dengan ruh, baru disebut namanya almarhum. Ditanam dia. Ini kalau dia tidak mengenal, tetap al-mal'un sebutannya. Al-mal'un yang dilaknati, yang dimurkai. Namun mati secara makna hakikat, mati sebelum habisnya usia umur, mati di dalam hidup. Itulah. Mati di dalam hidup, mati di dalam sebelum habisnya usia umur. Itu yang disebut namanya almarhum. Bapak Ibu ini kalau paham kaji yang saya sampaikan sudah dapat gelarnya apa? Almarhum. Tapi kalau belum dapat pahamnya disebut al-maun atau al-mal'un? Al-mal'un. Bukan al-maun. Itu Pak Erik tadi baca. Tuh. Makanya jangan ragu Bapak Ibu, jangan takut kalau kita dibilang almarhum, orang yang dirahmati. Jadi yang didapatkan rahmat itu setelah dirinya mati. Kalau dirinya belum mati, al-mal'un. Itu dia kembali dia kepada Allah secara syariatnya. Namun secara hakikatnya, lihat. Secara hakikatnya jangan dipisahkan. Lihat. Ini kunci terakhir.
Jangan diceraikan, jangan dipisahkan antara ruh dengan tubuh. Nah, lihat apa maksudnya, jangan dipisah ceraikan tubuh dengan ruh. Patrikanlah dia bahwa tubuh dan ruh ini hakikatnya satu. Ruh ini asalnya adalah nur. Tubuh ini juga asalnya nur. Kalaulah ruh dan tubuh asalnya adalah nur, maka dikatakanlah dirinya ini bertubuhkan nur zahir batin. Betul ya? Ketika diri kita sudah bertubuhkan zahir batin, maka pada saat kita mati nantinya, kalau minta buliah kandak balaku, maka kuburan bapak ibu ndak di bumi, kuburannya ledah, kuburannya lah di langit. Tahu kuburannya ndak di bumi, di langit, ndak disikup, kuburannya lenyap, hilang ya. Kalau ndak lenyap, kalau ndak hilang, inya utuh sempurna, ndak dimakan dia oleh cacing, tidak dimakan oleh belatung. Itu yang dikatakan oleh Nabi. Innallaha harrama 'alal ardi ayyakula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan bagi bumi ini tidak diizinkan Allah bumi ini memakan tubuh yang sudah bertubuhkan nur. Allah haramkan itu. Makanya dikatakan ajasadal anbiya, jasanya anbiya. Mesti paham ke anbiya tuh jamak dari mana tuh? Jamak daripada kata nabi. Lihat nabi, nah, jamaknya anbiya, para arti. Lalu siapa yang dikatakan nabi? Siapa yang dikatakan anbiya? Yang dikatakan anbiya itu tiada lain adalah diri nur. Nur itu yang dikatakan anbiya, itu yang dikatakan kuntu nabiyin awalan fi khalqi wa akhiruhum fil ba'as. Aku adalah nabi yang mula pertama kali diciptakan Allah, wa akhiruhum fil ba'as, dan aku terakhir dibangkitkan rupa tubuh, rupa insan. Jadi kesempurnaan nur yang disebut anbiya itu nampak pada rupa insan, nampak pada rupa tubuh. Sebenarnya tubuh ini adalah kesempurnaan memandang nur. Nah, lihat tubuh bapak ibu itu sebenarnya tempat memandang secara sempurna akan wujud nur itu. Makanya dikatakan nur itu artinya terang, terang itu artinya jelas, jelas itu artinya nyata, nyata itu artinya wujud. Maka segala yang wujud zahir dan batin, maka itulah wujud nur, itu yang terang, itu yang dikatakan anbiya itu. Jadi nggak dimakan oleh tanah. Kalau kita betul-betul sudah kita patrikan di dalam hakikat rahasia diri kita itu, bahwa diri kita zahir dan batin adalah diri nur. Kalau sudah diri nur, itu yang dikatakan namanya diri para nabi. Itu disebut namanya diri anbiya. Kita bisa mengatakan diri para nabi, diri anbiya, setelah kita bisa menilik dan menyilau kepada sumbernya, kepada usulnya. Kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Tiap-tiap tubuhmu yang zahir maupun tubuhmu yang batin, kembalikanlah tubuh yang zahir dan yang batin itu kembalikan kepada sumbernya, yaitu nur. Nur itu tiada lain aku, kata Allah. Allah nurus samawati wal ard. Allah itu nur, nurnya itu sudah wujud pada sekalian langit dan bumi, termasuklah kita ini Bapak Ibu. Tuh,
Allah tuh nur samawati wal ar. Allah itu adalah nur, nurnya itu sudah wujud pada sekalian langit dan bumi, pada segala sesuatu. Inilah wujudnya langit dan bumi. Tahu? Lihat, kita buka hakikatnya. Nah, sedikit lagi Bapak Ibu. Allah nurus samawati wal ar. Allah itu adalah nur. Lihat, Allah itu nur, nurnya itu sudah jadi langit, 7 petala langit, dan sudah jadi 7 petala syariat. Sekarang mana yang dikatakan Allah itu nur sudah nyata pada langit dan bumi. Nah, tilik ke diri Bapak Ibu, langit dan bumi itu tilik ke diri. Tilik ke diri itu maksudnya yang dikatakan bumi itu inilah yang disebut batang tubuh. Ini yang bumi itu. Sedangkan yang dikatakan langit itu yang ruh. 7 petala langit dan bumi itu maksudnya ruh dan tubuh. Sekarang Allah itu nur, nurnya itu sudah sempurna jadi tubuh dan sempurna jadi ruh. Kumpulan. Lihat, kumpulan, perpaduan antara tubuh dengan ruh, antara ruh dengan tubuh, maka disebutlah namanya dengan insan. Ketika sudah kenal kita bahwa insan itu tiada lain adalah rahasia diri Allah, dan rahasia diri Allah itu tiada lain diri Allah, maka disebutlah namanya insan kamil mukamil. Tuh, ingat tuh, insan kamil mukamil, orang yang sudah mengenal Allah, rupa tubuh, rupa ruh, zahir dan batin, yang disebut insan. Insan itulah yang dihaluskan bahasanya dengan Muhammad, ya. Bukan Nabi, ya. Nabi dengan nur Nabi berbeda. Mesti pahami. Makanya pada saat kita dah paham diri kita, mati kita, kembalinya itu kepada asalnya. Ndak di bumi kubuannya dah, di langit kubuannya tuh mak. Yang dikatakan langit yang ma Bapak Ibu. Yang ruh, hakikat ruh itu yang mana? Kalau langit itu ruh, hakikat ruh nur. Kalaulah hakikat langit adalah nur, hakikat nur Allah, itu udah sempurnanya itu. Tinggi maksudnya itu mah. Tinggi itu apa? Tak bisa akal memahaminya lah. Kalau bisa akal memahami, maka akal itu mesti diimani. Mesti diimani, ya. Kalau akal sudah beriman dan sudah diimani, maka dia akan mampu menerimanya. Tapi kalau akal belum beriman, maka dia tidak akan pernah mampu memahaminya. Karena memang iman itu bukan wilayah akal. Iman itu tidak bisa ditangkap oleh akal, ya. Iman itu tidak bisa diresek dengan akal. Yang bisa diresek, yang bisa ditangkap oleh akal, itu yang zohir, barang yang nyata. Padahal sebenarnya barang yang zohir, barang yang nyata, itulah wujud yang batin. Makanya kalau akal sudah beriman dan sudah diimani, maka sempurnalah imannya memandang Allah zahir dan batin pada dirinya. Zahirnya berupa tubuh, batinnya berupa ruh. Itu yang disebut namanya insan. Yang insan itu adalah Muhammad. Yang Muhammad itu zahirnya aku. Kalaulah Muhammad itu zahirnya aku, Muhammad itu tiadalah diriku sendiri. Kalaulah Muhammad itu tiadalah diriku sendiri, Muhammad itu ya aku. Aku yang Muhammad, aku yang insan, aku yang segala-galanya, kata Allah. Diamlah di situ oleh Bapak Ibu. Itu yang kembali. Itu yang disebut namanya minal aidin tuh wal faizin, yang disebut namanya fitrah. Kembali kepada pangkuan Rahman dan Rahimnya Allah. Ini saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita rahmat dan hidayah untuk bisa memahami setiap kalam-kalamnya. Lalu inilah yang mesti kita ramadankan diri kita sampai habisnya usia umur kita ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih telah menyimak hingga akhir pembahasan ini. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah keimanan kita. Jangan lupa doakan yang terbaik untuk guru kita Ustadz Iswardi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.